Tahun 2020 menjadi tahun yang bersejarah bagi kita. Tahun yang penuh tantangan, sekaligus tahun yang penuh perjuangan. Banyak bencana yang terjadi. Dan salah satu yang terbesar ialah COVID-19. COVID-19 secara tiba-tiba muncul dan menjadi topik penting yang selalu dibahas di seluruh dunia. Dan karenanya, tahun ini kita banyak menghabiskan waktu dengan cara yang berbeda. Bikin stres banget, parah, buruk banget gitu. Sebenarnya sih biasa aja. Gak terlalu baik sih, tapi juga gak terlalu buruk. Nggak baik-baik aja. Sulit, buruk banget. Kayaknya lebih tepat dibilang balance deh. Kalau kehidupanku sendiri sih berjalan baik, cuma bumi yang sedang gak baik-baik aja. Covid lah, apalagi coba. Covid dong, soalnya kalian tahu sendiri kan Covid itu ngerubah semua di skala aspek. Kecewa sih ada, karena waktu itu terus berjalan, setahun udah berlalu, tapi ya kayak gini-gini aja nggak ada kemajuan. Gak buat kecewa sih sebenarnya, tapi setia aja lihat perjuangan ibuku sebagai nakas dan sebagai ibu. Di rumah tuh bener-bener gak sedekat kayak dulu lagi. Ekonomi itu sendiri ya, soalnya kan perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini itu memburuk. Kondisi ekonomi kena PHK, yang nggak dapat penghasilan. Tiap hari kepikiran, besok masih bisa hidup nggak ya? Kehilangan, karena sekarang ini rasanya kematian makin hari makin biasa aja. Masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti keluar tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak melakukan social distancing, dan sebagainya. Kayak berekspektasi gitu, gimana sih dunia perkuliahan? Ternyata pas sudah masuk kuliah malah ngerasain kuliah online, gak paham sama materi yang dikasih dosen, belum lagi tugas menumpuk, belum lagi kuliah sinkron. Aduh, punggung aku ini kayak sakit banget. Hubungan sih, kayak di tahun 2020 ini tuh banyak banget hubungan yang emang lagi gak baik-baik aja kan. Kalau menurutku pribadi sih, yang paling parah tuh atau yang paling buruk tuh waktu harga saham turun. Oh, pola hidup kita jadi lebih baik dan lebih teratur sih. Jadi lebih banyak waktu untuk kumpul bareng keluarga kali ya. Yang biasanya kita sibuk dengan urusan masing-masing. Yang pertama itu pastinya ya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Yang kedua itu introspeksi. Yang ketiga itu mengembangkan diri sendiri. Lebih filosofis sih ya, soalnya aku jadi ngerasa aku tuh lebih nggak mementingkan diri aku sendiri. Kami saling membantu satu sama lain. Terus aku juga sadar kalau misal kita ngebantu orang lain ketika kita mengalami masa-masa sulit, itu tuh ternyata ngebawa kebahagiaan bagi diri aku sendiri maupun keluarga. Pasnya sih ada, aku pribadi itu kagum banget sama teknologi yang nyatanya bisa membantu kita di masa yang terbilang sulit ini. Seperti adanya kursus online, kemudian webinar, kemudian juga kita dipermudah dengan adanya jual beli online. Ada sih dampak baiknya, kayak contohnya itu UTBK tahun ini kan cuma ada TPS aja. Jadi untuk anak yang mau lincur juga belajarnya nggak berat-berat banget sih. Solidaritas masyarakat. Karena kan di masa pandemi ini ya, jadi banyak banget yang ngelakuin donasi. Terus habis itu banyak banget yang memberi support, memberi dukungan kepada sesama. Tentunya ada dong. Di tahun 2020 nih kita diajarkan bagaimana supaya tidak mudah putus asa. Di saat ekonomi lagi naik turun, inflasi mengancam, dan kita diajarkan untuk bisa survive. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, kehidupan bisa berjalan lancar lagi dan normal seperti sedia kala. Semoga keburukan-keburukan yang ada di tahun 2020 tidak terulang kembali di tahun 2021 sekarang. Semoga keadaan cepat membaik. Dan semoga masyarakat sama pemerintah bisa bekerja sama untuk bangkit dari keadaan ini. Semoga inflasi ekonomi masih masuk akal, bukan hanya karena alasan barang langka. Semoga juga kita kuat dan kita masih bisa menghadapi ini semua.
dunia cepat membaik, corona segera berlalu, dan harapan sebagai maba dan mahasiswa-mahasiswa lainnya kita bisa cepet-cepet kuliah offline dan kita saling ketemu sama teman-teman baru. Berharap banget semoga kita semua dan orang-orang di luar sana itu lebih menghargai lagi adanya kebersamaan dan keberadaan orang-orang di sekeliling kita. Of course aku berharap kalau itu segera pulih ya, segera nggak ada lagi yang namanya pandemi, nggak ada lagi yang namanya isolasi, jadi kita bisa berkomunikasi secara langsung gitu. Semoga semua, terutama kita, terus bisa survive, karena seburuk apapun di 2020 itu udah membuktikan kalau kita bisa bertahan. Jadi apapun yang bakal terjadi di 2021 pasti kita juga akan bisa menghadapinya. Mungkin tahun 2020 ini tahun yang sulit bagi kita untuk melupakan dan menjalani kehidupan. Tapi terlepas dari semua hal buruk, 2020 juga memberikan banyak hal baik yang tidak kita peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin berat bagi manusia yang sudah bertahun-tahun menghadapi, menjalani, dan hidup dengan hal yang sama selama bertahun-tahun. Berdekade-dekade, bahkan berabad-abad. Namun, tanpa kita sadar, 2020 telah menjadi titik perubahan yang benar-benar mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik.